tanggal 29 karena tunggu Bu Menteri mungkin bisa. Semoga sih tetap terjadwal, tetap sesuai jadwal tanggal 29. Tiba-tiba dipanggil Pak Presiden ya ngerti juga. Terus ada yang belum presentasi? Sinta, Pak. Cinta ya? Kemarin tuh agak Cinta sama Cinta aja ya? Iya, Pak. Nah, kemarin mau Pak. Ini kan kayaknya kemepet mudah. Nggak apa ya Sin ya? Iya, Pak. Monggo dipersilakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Selamat pagi, para hadir dan teman-teman. Pada pertemuan ini saya akan mendiskusikan mengenai defisit dan utang. Pengertian defisit dan utang, defisit artinya belanja lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Utang artinya sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun denda. Utang adalah hasil akhir dari defisit, yaitu jika ada defisit berkelanjutan dalam perekonomian suatu negara, itu akan mengakumulasi hutang. Defisit anggaran merupakan salah satu kebijakan fiskal yang menjadi perhatian dalam menjaga kesinambungan fiskal secara nasional. Defisit anggaran merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. The burden of debt. Siapakah yang menanggung beban hutang? Jadi ada beberapa teori, salah satunya Lerner view. Lerner mengasumsikan bahwa jika pemerintah meminjam dari warganya sendiri, kewajibannya adalah hutang internal dan tidak menimbulkan beban bagi generasi mendatang. Namun jika pemerintah meminjam dari luar negeri untuk membiayai pengeluaran saat ini atau disebut utang luar negeri, generasi masa depan akan menanggung beban karena tingkat konsumsinya dikurangi dengan pinjaman ditambah bunga yang harus dibayarkan ke pemberi pinjaman tersebut. Lalu ada overlapping generation. Dalam model Lerner tadi, generasi terdiri dari setiap orang yang hidup pada waktu tertentu. Menggunakan definisi ini, pada waktu tertentu beberapa generasi hidup berdampingan secara bersamaan. Fenomena ini merupakan pusat model generasi yang tumpang tindih atau overlapping generation model. Lalu Ricardian view. Ada potensi penting dari transfer yang disengaja individu lintas generasi. Ricardian mengatakan bahwa pembiayaan pengeluaran pemerintah dari pajak saat ini atau pajak masa depan dan defisit saat ini akan memiliki efek yang setara pada perekonomian secara keseluruhan. Lalu neoklasikal, jika pemerintah meminjam, itu akan mengurangi investasi swasta. Ketika pemerintah melakukan pinjaman, pasokan untuk investasi swasta menurun, lalu interest rate akan naik, kemudian investasi swasta berkurang, dan akhirnya pembangunan terhambat. Lalu generasi masa depan akan menanggung hutang. Lalu ada to tax or borrow, bagaimana memilih antara utang dan pinjaman. Salah deh. Bagaimana memilih antara utang dan pajak. Yang pertama, benefit receive principle. Penerima manfaat dari program pengeluaran pemerintah tertentu harus membayarnya. Jadi boleh selama program tersebut menciptakan manfaat bagi generasi mendatang. Yang kedua, keadilan antar generasi. Karena kemajuan teknologi, cucu kita akan lebih kaya dari kita. Jadi masuk akal untuk mentransfer pendapatan dari orang kaya ke orang miskin dalam satu generasi. Lalu yang ketiga, pertimbangan efisiensi. Apakah pembiayaan utang atau pajak menghasilkan kelebihan beban yang lebih tinggi? Dari penawaran tenaga kerja, mungkin hutang lebih efisien daripada pajak karena pajak adalah pembayaran langsung yang cukup besar, sedangkan hutang itu dicicil. Dari sudut pandang modal saham, maka pajak lebih efisien. Yang keempat, pertimbangan makroekonomi. Pilihannya tergantung pada tingkat pengangguran. Pendekatan ini kadang-kadang disebut sebagai functional finance. Gunakan pajak dan defisit untuk
menjaga permintaan agregat pada tingkat yang tepat. Lalu yang kelima, pertimbangan moral dan politik. Moralitas membutuhkan pengendalian diri dan defisit menunjukkan kurangnya pengendalian diri. Pengeluaran defisit adalah pengeluaran politik. Proses politik cenderung meremehkan biaya pengeluaran pemerintah dan melebih-lebihkan manfaatnya. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Rahadi. Terima kasih, Din. Ya. Tadi ingin didiskusikan bahwa hutang dan defisit. Ini turut bikin Harold. Gimana pandanganmu terhadap hutang? Iya, Pak. Tak takut. Kesempatan awal sebenarnya saya kenapa saya nggak suka nanya gitu. Karena kalau saya jadi mahasiswa juga nggak suka ditanya-tanya. Sorry. Saya dia ikut takut aja. Gimana lu pandangan terhadap hutang? Ya, nggak bagus lah, Pak. Kenapa kira-kira? Karena makin banyak utang, negara itu kalau menurut saya kurang maju gitu. Berarti masyarakatnya kurang sejahtera. Dari Harold tak urutin. Adril? Ini yang urut di gambarku. Gitu. Ya Pak, Gimana? pendapat saya persepsimu mungkin terhadap mirip-mirip hutang? seperti Harold Pak. Kenapa? Sebenarnya hutang itu kurang baik, Nah, tapi apabila memiliki rencana ke depan yang baik, seperti rencana untuk mengurangi defisit, kemudian lama-kelamaan akan menjadi surplus, mungkin hutang itu bisa jadi option baik. Seperti itu Pak. kan? Seno? Oh, Sorry. Oh, ya, Seno. saya Pak. Oh, Oh iya. Kalau menurut saya mungkin bisa dipandang dari dua sisi ya Pak. Mungkin dari teman-teman tadi sisi yang negatif, tapi kalau dari sisi yang positif ada juga seperti pembiayaan melalui mungkin salah satunya yaitu melalui utang banyak yang dilakukan juga itu kayak pembiayaan melalui utang dari luar negeri. Jadi di lain sisi ketika banyak utang nanti seperti yang teman-teman jelaskan, tapi di lain sisi juga bisa menstimulasi pembangunan Pak, karena dengan adanya pinjaman atau modal dari asing juga kita bisa melihat banyak kayak pembangunan yang dipercepat seperti mungkin fasilitas dan juga beberapa fasilitas umum dan juga mungkin beberapa fasilitas lain seperti kesehatan, terus juga sarana prasarana seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya di bawahnya ganti-ganti novel. Oh ya Pak, sama kurang lebih sama sih Pak. Intinya kan kalau menurut saya itu penggunaan apa tadi utang. Penggunaan utang itu menurut saya boleh-boleh aja Pak, asal kondisinya saat ini dan penggunaannya nanti jelas gitu. Maksudnya kalau misalnya diperkirakan dengan utang ini nanti bisa menciptakan misalnya produktivitas yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan gitu, terus nanti jadi di depannya bisa digunakan untuk membiayai beban utangnya, itu menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak yang pandangannya Rekardian tadi yang cuma menganggap bahwa ini cuma menggeser beban pajak dari satu titik ke titik lain, kayaknya itu agak itu sih Pak, agak gitulah. Ya, oke. Terus
Sing ketok Komang putus sama Hana. Berarti Komang sing ketok. Hana duluan ceweknya. Sorry Han. Maaf kalau yang kelihatan yang ditembak gitu. Monggo. Pandangan tentang utang ya Pak Masih? Ya, Kalau utang untuk secara mikronya misalkan untuk saya pribadi sih kurang suka utang ya Pak ya, karena kan ada beban tersendiri. Saya itu juga beban, selain beban untuk mengembalikannya itu harus tepat waktu, juga ada bunganya itu Pak. Jadi lebih besar gitu menurut saya. Tapi kalau mungkin dalam skalanya nasional seperti negara itu kan butuh utang itu biasanya untuk membantu atau menstimulus perekonomian lebih cepat gitu ya Pak. Jadi biasanya memang utang diperlukan ketika ada kebijakan yang harus cepat direalisasikan gitu Pak. Jadinya mungkin memang utang itu bisa berguna ketika memang dibutuhkan dadakan atau cepat gitu, butuh dana yang cepat gitu Pak. Jadi menurut saya fine-fine aja kalau misalkan negara memang mau membutuhkan utang. Yang penting bisa membalancekan gitu Pak antara utang dengan investasi private investment-nya gitu Pak. Yang penting kan bisa bayar utang tapi nanti jangan terlalu banyak gitu Pak. Jadi tidak membebankan generasi-generasi selanjutnya gitu Pak. Menurut saya seperti itu Pak. makasih ya. Karena putus sama Komang ya. Komang. Iya Pak, mungkin kalau dari saya sendiri, pandangan saya terkait utang itu perlu dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kalau pemerintah menggunakan utang itu untuk kebijakan ekspansif yang pastinya baik untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat Pak. Ya, tapi jangan sampai utang itu yang menikmati generasi saat ini tapi dibebankan ke generasi yang akan datang gitu Pak. Jadi sebaiknya utang itu siapa yang menikmati itu yang membayar itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Tutup. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya melihat utang pasti ya kita melihat bahwa utang itu adalah hal yang menarik untuk dibahas ya. Utangnya gede banget nih negaranya. Tapi saya melihat bahwa sekalipun negara seperti Amerika, negara-negara besar itu mereka juga utangnya besar itu. Dan saya bisa menganalogikannya seperti ini Pak. Misalkan kita sama teman lagi belanja beli makan gitu, ternyata uang kita kurang dan kita harus bayar saat itu juga supaya kita dapat makanan tersebut. Bayarin dulu dong nanti aku ganti ya kalau uangnya udah ada. Nah, seperti itu kan hal-hal yang sifatnya mendesak dan segera dibutuhkan, ya utang memang jadi solusi. Tapi memang tidak dipungkiri bahwa ketika utang itu terlalu besar, sebagaimana teman-teman tadi sampaikan juga, pendapat beberapa ahli juga, bahwa jangan sampai utang tersebut tidak termanage dengan baik. Dampaknya ya sangat besar bagi negara. Bisa saja ketika negara tersebut tidak bisa membayar, atau bahkan kita melihat saat ini pandemi, perekonomian nggak jalan kan tiba-tiba utangnya membengkak, defisitnya juga membesar. Itu pun juga menjadi problem yang kalau tidak di-manage dengan baik, itu akan berdampak terus ke depannya. Terus juga saya bisa melihat bahwa utang ini sebenarnya bisa bisa dilarikan kemana-mana Pak, karena kan utang ini banyak yang digunakan. Jangan sampai kita negara sudah berutang ternyata tidak mencapai target sesuai dengan apa yang direncanakan, misalkan dikorupsi atau apa dan lain sebagainya. Itu kan justru 2 kali ruginya ya, tidak tercapai target tapi utangnya juga tetap masih ada, itu bunganya harus dibayar. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Intinya utang itu bagus tapi harus di-manage dengan baik. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebentar ke Pak, izin ke belakang sebentar.
Ada yang mau berkomen lainnya? Oke, oh, sudah. Pertama ya, tadi ya mungkin ini beberapa ini sih, beberapa apa namanya, beberapa kemungkinan kemungkinan pendapat gitu. Yang pertama mungkin secara pribadi mungkin banyak yang tidak apa namanya, tidak suka mungkin dengan utang yang udah seadanya, apa namanya, kalau kalau kemampuan kita cukupnya sekian ya sekian aja gitu. Pertama itu, yang kedua terkait dengan bisnis ya. Terkait dengan bisnis tadi juga berpendapat mungkin ya pilihannya kan dua ya, kita butuh modal, punya punya mimpi untuk berbisnis, punya mimpi untuk punya usaha, kita butuh modal. Modal itu pilihannya dua, kita ngumpulin uang untuk tabungan, yang kedua sorry, atau berhutang. Kalau berhutang berarti datangnya akan cepat gitu kan ya. Kalau nabung berarti kita mesti nabung dulu, kemudian nanti terkumpul kita usaha, itu kadang-kadang mungkin momennya bisa lepas, saya nggak ngerti, cuman ada resiko untuk usahanya gagal, tidak kembali dan sebagainya. Terus kemudian atau dengan berhutang, kalau berhutang datang cepat mungkin momennya pas tapi ada resiko untuk. Saya dulu pernah mau diajak bisnis sama temen, itu pegawai negeri juga, tapi beliau dari kalangan berpunya dan sekarang sudah sebetulnya sudah tinggi ya, untuk berbisnis. Waktu itu bisnisnya kayak apa ya, dulu tuh kayak ngasih cash keras gitu loh. Jadi orang itu kalau beli aset itu kan, beli aset itu kalau dengan cash kadang-kadang harganya bisa lebih murah tuh kan ya. Cash dengan harganya bisa lebih murah, lah itu kita ngasih ngasih dia untuk cash keras supaya dia bisa dapat diskon, nanti terus dikembalikan dan sebagainya. Dulu mau di itu asetnya apa ya, asetnya truk yang gede-gede itu kan, gede itu kayak apa namanya, duitnya cukup lumayan banyak, apa modalnya cukup lumayan banyak. Satu hal yang ditanya pertama ketika mau ngajak bisnis saya waktu itu sama beliau, ngomongnya siap rugi gitu. Bukan siap rugi, apa namanya, ini dari uang gaji atau tidak. Dealnya nggak berani kalau dari uang gaji. Oh ya, saya nggak punya kalau nggak dari uang gaji, hanya nggak jadi. Ya itu ya, dari pribadi mungkin. Terus kemudian kalau untuk keperluan pribadi, terus kemudian kalau bisnis kira-kira semacam itu ada juga ya, yang mungkin bedanya dari apa namanya, ngumpulin uang dari beberapa orang dan sebagainya, bikin CV atau mungkin bikin PT, tapi bikin PT juga close pertama sih, kemungkinan besar adalah kalau hanya ya rasanya kemungkinan besar pertama adalah tidak yang terbuka, pasti langsung close dulu. Artinya sahamnya dimiliki oleh orang-orang terbatas, baru kemudian ketika sudah berkembang mungkin bisa sounding ke saham, ke masyarakat, untuk pabrik, untuk jual sahamnya dengan ya jual apa namanya, dengan bahwa perusahaan ini berkembang dan sebagainya. Kalau di awal-awal rasanya agak susah ketika langsung ke pabrik, harus rata-rata kemungkinan terbatas dulu. Terus kemudian itu dari sisi negara, saya nggak tahu, mungkin semoga sih ada di dari sisi negara. Belum masuk ke
Nah, ini kok ada pencet-pencet. Tadi ya, untuk negara, untuk screen. Aduh, oke. Ini. Masih ingat ini? Consumption ditambah investasi ditambah government. Ini ya, tax ditambah ekspor impor. Ya, Pak S ya. Ekspor atau ini. Terus ekonomi tumbuh. Ekonomi tumbuh itu kalau Y-nya naik tuh. Y, ya kan? Kalau ini misalnya konstan itu kan, ini konstan, ini juga konstan, kan tinggal ini ya, tinggal government sama expenditure sama, government expenditure. Supaya Y-nya naik, gedean mana? G, Pak. Gedean G ya, G lebih besar daripada T, means that dengan pembiayaan. Secara apa namanya? Secara dalam tanda kutip ekonomi, ketika settingnya itu defisit itu ya, settingnya itu defisit berarti bahwa pemerintah suatu negara itu, ya enggak benar atau salah ya, pemerintah suatu negara itu sedang menyatakan bahwa dia pengen tumbuh. Dia pengen tumbuh. Itu tapi mesti di manage. Dia menyatakan bahwa dia sedang ekspansif. Dia sedang ekspansif, dia sedang pengen tumbuh. Pengen apa namanya? Pengen tumbuh sehingga dia menarik dari masyarakat lebih sedikit dibandingkan dengan dalam yang dia di perekonomian. Sedang menyatakan demikian. Sebaliknya ketika dia mengatakan surplus, berarti sedang ingin mengerem, kira-kira begitu. Jadi di masyarakat ditarik dalam bentuk mungkin teks bahwa dia sedang berniat untuk mengerem kegiatannya. Jadi mungkin karena bubble dan sebagainya. Gitu. Salah satu di buku itu yang menarik adalah ketika, ya tapi di-maintain ya, kita udah di-maintain sebelum pandemi itu sekitar 3% dari PDB kan tambahan utangnya kira-kira tambah. Defisitnya kira-kira maksimal 3% PDB. Bu Sri Mulyani encourage sekitar di bawah 2% kalau saya tidak keliru. Jadi 1, berapa defisitnya
gitu untuk dia. Kemudian dengan kalau nggak salah di bukunya di Harvey Rosen apa itu di awal bukunya cerita tentang kondisi APBN di Amerika gitu ya. Di Amerika mereka bercerita satu tahun itu kayaknya sering-sering ketika ditambah atau dimasukkan atau include dari social security itu defisit terus. Nah, ketika social security itu masuk dalam APBN, social security yang uang orang nganggur dikasih dana, terus kemudian orang yang tidak bisa bekerja juga dikasih dana dan sebagainya dengan skema social security itu defisit terus. Tetapi ketika social security itu dikeluarkan dari anggaran, itu kadang defisit, kadang surplus. Jadi bolak-balik. Seringnya bolak-balik. Ketika 1 tahun ini defisit, tahun berikutnya surplus. Kemudian defisit lagi, surplus lagi. Kenapa? Karena itu pas pada saat surplus itu salah satu presidennya bilang bahwa pada saat surplus itu salah satu presiden bilang, we tax too much. Gitu. Kita tuh menarik dari masyarakat terlalu banyak dari kebutuhan. Nggak tahu kebutuhan sekarang ya, bukan mungkin kebutuhan mendatang, tapi kira-kira gitu. Ketika pajaknya ditarik dari masyarakat cukup banyak, lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkan lagi oleh pemerintah. Itu salah satu komen presidennya adalah we tax too much. Kita itu terlalu banyak menarik uang dari masyarakat. Kalau mungkin boleh dikatakan apakah kalau kebutuhannya cuma sekian, menariknya kebanyakan. Oh, kira-kira begitulah. Tapi mungkin juga diperlukan mungkin untuk ke pembiayaan mendatang. Jadi di tahun berikutnya kadang-kadang kebanyakan ngeluarinnya karena sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak nariknya pada sebelumnya, kemudian di tahun berikutnya rata-rata kemudian jadi defisit. Dan tadi juga di beberapa negara memang utangnya cukup besar ya, karena mungkin diikutkan social security dan sebagainya yang rasionya cukup tinggi dibandingkan dengan PDB ya, mungkin Jepang, Amerika juga cukup tinggi gitu. Beberapa negara mungkin sekarang juga Rusia ya, dan sebagainya. Atau tadi pagi itu melihat lagi anak saya baru sekolah, jadi saya tadi pagi ribet gitu. Nganterin, istri saya baru nggak bisa nganterin sekolah itu. Nganterin belum mau, ya nggak biasa ditinggal, jadi ditinggal dulu. Mau bawa bekal itu mau beli roti gitu kan, beli roti. Tadi pagi kayaknya salah satu tray di roti itu kosongan, jangan-jangan terpengaruh sama impor gandum. Ekspor gandumnya Ukraina, nggak ngerti juga pengaruh atau tidak. Ini terlepas dari tadi ya, ketika utang atau tidak mungkin nggak apa. Saya kira-kira begitu pandangan. Di manage dengan baik. Kita sudah mulai diatur gitu kan, defisit tidak lebih dari 3% di undang-undang. Kalau lebih dari 3%, kenapa mesti dirubah ada perpu atau apa gitu. Kalau lebih dari 3%, itu pasti kemungkinan besar akan menyerang presiden. Kalau tidak ada perpu ataupun pemerintah, defisitnya lebih dari 3%, karena itu ada di undang-undang, dibatasi sekian, pasti akan diserang. Terlepas dari itu sudah dibatasi, terus kemudian rasio untuk hutang dengan PDB sebisa di 60% kan. Sekarang mungkin sekitar 30 atau 40%, karena 30%, terus kemudian pandemi mungkin meningkat jadi 40 atau 50%-an lah kira-kira. Kalau tidak ya, pandemi juga penerimaannya agak berkurang, walaupun di tengah pandemi ternyata penerimaan itu dalam sejarahnya 10 tahun terakhir itu baru pada saat kemarin ya, tahun lalu itu memenuhi target. Sebelumnya tidak pernah. Tahun lalu berhasil memenuhi target. Maka ketika penerimaannya tidak mungkin
berpengaruh dengan perekonomian, ya untuk kebutuhan maintain daya beli, terus kemudian untuk kebutuhan yang kesehatan itu juga kemungkinan juga bertambah untuk utang. Itu di awalnya. Nanti kita di sini dibahas ketika mungkin ya berhutang sebenarnya siapa sih yang menanggung bebannya? Siapa sih yang menanggung bebannya? Apakah generasi yang berhutang itu siapa sih sebenarnya yang apa namanya yang harusnya menanggung beban? Apakah generasi yang berhutang itu atau generasi berikutnya? Kira-kira atau generasi berikutnya atau generasi sebelumnya? Kalau generasi sebelumnya kayak gitu tidak. Ini pertama ini pokok bahasanya yang ini pengertian defisit dan utang. Tadi ya defisit ketika kemudian siapakah yang sebenarnya menanggung beban, the burden of debt. Kemudian pilihannya adalah to tax or to borrow. Jadi kebutuhan akan pembangunan misalkan ya, kebutuhan akan pembangunan itu pilihannya dua, sebenarnya tax atau cetak duit, ya kan? Kita butuh duit, cetak atau majekin orang. Sebenarnya ketika cetak duit mungkin resiko untuk inflasi dan sebagainya, jadi pilih untuk mengenakan pajak. Mengenakan pajak itu bisa sekarang atau kita hutang dulu nanti ngenakin pajak. Hutang dulu nanti ngenain pajaknya nanti. Hutang dulu atau ngenain pajaknya. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi itu tax or to borrow pilihannya. Tax or nanti kita lihat. Yang pertama defisit invest tadi mungkin setelah sudah disinggung kelebihan excess of spending over revenue. Ketika spendingnya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diterima pemerintah, maka itu yang disebut dengan defisit. Ketika defisit, ya pembeliannya dari mana? Dari utang. Kalau tadi kan asumsinya konstan gitu ya, tapi akhirnya di akhir tahun belum kelihatan dia nanti defisit atau surplus. Tetapi ketika di awal disetting defisit, itu tadi menginformasikan bahwa pengen ekonominya berkembang lah kira-kira. Ketika settingnya adalah surplus, itu mengatakan bahwa pemerintah pengen ngerem. Ya mungkin ada kondisi khusus yang memang pemerintah harusnya ngerem. Kayak sudah harga properti kadang-kadang sudah tinggi banget sehingga ada kemungkinan untuk gagal bayar ya. Itu mungkin bisa direm. Terus ya ini yang pertama the burden of debt dari Turner view, overlapping generation, neoclassical sama Ricardian view. Yang pertama dari Lerner, kan tadi mungkin sudah di Lerner view. Diasumsikan ketika dia pilihan berutangnya juga di Jepang cukup tinggi utangnya, itu kebanyakan juga mereka kayaknya berutang dengan warganya sendiri, dia berutang dengan cukup portfolionya dengan warganya sendiri cukup tinggi karena social security-nya itu tinggi dan jumlah penduduknya kan piramida gitu ya, piramida ketika generasi yang sudah mungkin tidak bekerja lagi dapat social security kan mungkin dananya didapat dari generasi setelahnya gitu kan. Ketika didapat generasi setelahnya yurannya meningkat atau tidak, kan jumlahnya lebih kecil tuh. Ketika yurannya mungkin tidak meningkat ya otomatis utangnya pertama. Ketika yurannya meningkat ya bisa jadi question juga bagi generasi setelahnya, walaupun memang kondisinya adalah jumlah penduduk dari generasi yang muda itu lebih kecil dibandingkan dengan generasi yang seperti Jepang.
Nah, ini kalau Randa pendapat ketika berhutang dengan warga negara sendiri, maka itu ya kayak dia berhutang dengan keluarga sendiri lah, kira-kira kayak gitu. Dengan keluarga sendiri. Jadi sebenarnya negara secara keseluruhan itu tidak menanggung beban utang gitu. Negara secara keseluruhan tidak menanggung beban utang. Itu kira-kira pandangan dari Leonard. Beda ketika berhutang dengan dengan negara dari luar negeri. Dan dari luar negeri, maka kan bayar bunga tuh. Bayar bunga yaitu yang mesti dibayar ke luar negeri. Maka ada kemungkinan ketika pendapatannya sama, maka ya konsumsinya berkurang. Future generation certainly dengan bayarnya kan nanti ketika itu ada tambahan bunga, maka konsumsi dari generasi berikutnya akan berkurang. Ini dari sisi pandangan dari Ronaldnya kayak gitu. Yang kedua, di overlapping generation model. Kalau misalkan kira-kira di sebuah negara itu dibagi 3 generasi gitu. Generasi old, kemudian middle age sama young. Gitu. Old, middle age sama young. Terus kemudian kira-kira dalam tanda kutip itu income-nya berdasarkan harga konstan sama. Kemudian dibutuhkan dana untuk social security misalkan. Security tadi social security misalkan di sini adalah 12.000. Ini di social security 12.000 lah. 12.000 ini akan diberikan kepada ini yang kemudian middle age, kemudian di sini diberikan pada 4.000 sama 4.000. Terus kemudian nah ini ngutanginnya dari mana? Utangnya dari mana? Kita lihat. Kenapa nggak diutangin dari sini? Nanti kalau utang ke sini, membalikinnya gimana? Kira-kira gitu. Kenapa dia tidak dipinjemin? Nanti kalau berutang ke sini, membalikinnya gimana? Ketika berutang, utangnya. Maka ketika dihutangi, maka ini konsumsinya berkurang. Makanya dihutang kepada generasi yang middle age sama yang dibilang ini dapat. Terus kemudian berikutnya ini kan tadi ini ya, ini kebutuhannya, dari kemudian narikin pajaknya gitu kan. Ditarik pajaknya kapan? Ini ditarik pajaknya di periode berikutnya.
Bayar pajaknya di periode berikutnya, di mana di sini udah jadi old, jadi middle age, kemudian ada generasi baru. Tarif pajaknya butuhnya 12.000, sama 4.000, 4.000, 4.000, ya, pajaknya sama. Kemudian 12.000 ini digunakan untuk bayar utang. 6.000 kepada yang dan kepada mudahnya terkembalikan. Ini kemudian ditarik pajaknya. Ini dikembalikan bagi generasi ini adalah ya impas gitu. Ini juga impas. Ini tambah ya all tambah apa namanya? Tidak ada tambahan consumption 4.000, yang ini berkurang. Dengan overlapping generation ini kalau digunakan untuk yang social security, maka ada yang generasi yang mungkin menerima itu social security tambahan, tapi ini dibebankan kepada generasi yang sosial. Ketika tadi yang apa namanya memberi ya pada yang ini kalau digunakan paling misalkan ada apa namanya, kenapa tidak berutang ke dia gitu, karena ya nanti balikinnya gimana, kira-kira semacam itu. Ini yang overlapping generation model. Terus kemudian Ricardian view, there is potential importance of individual international transfer of cost jadi sama. Baru mengatakan argued when the government borrows member of the old generation realize that mungkin dari anak cucunya akan force care about welfare of their anak cucunya gitu kan. Consumption level reduce, so one possibility of the old generation saves to give ya. Ini ya tidak ingin misalkan anak cucunya untuk ke apa namanya berkurang kesejahteraannya gitu ya, tadi kan dia dapat tambahan 4.000 tuh, ini save to be untuk dihibahkan gitu. Kalau ada apa namanya, kalau ada kenal dengan warisan lah, kenal dengan aku lupa apa. Di Jepang itu nggak kenal terkait dengan warisan itu. Jadi ya kalau sudah dewasa, sudah keluar dari rumah ya wis. Jadi jangan berharap orang tuanya akan memberikan dia warisan. Dia nggak mengenal itu. Tidak mengenal. Ini akan diberikan ke sana. Ini Ricardian view yang ini dikenal dengan istilahnya adalah Ricardian equivalent. Sama itu, menabung dulu supaya konsumsi antar generasi itu sama. Kalau tadi dengan overlapping, generasi yang muda konsumsinya lebih sedikit dibandingkan dengan generasi yang tua, dengan Ricardian ini, Ricardian generasi yang tua nyimpen dulu, tabung dulu untuk diberikan generasi yang muda, maka nanti konsumsinya akan. Ini yang dikenal dengan Ricardian equivalent. Equivalent.
Ya, ini tadi yang disampaikan. Nah, pandangan dari neoklasikal bahwa juga sama future generation akan ini kawan baru. Ini kan case ya government sama private kan. Supply uangnya dari tabungan ya saya pikir. Ketika di sini pinjam maka di sini berkurang. Pinjam di sini private maka berkurang, maka ada kemungkinan untuk pinjaman swasta ini interestnya naik. Kalau interest naik, ya ini tadi ya apa namanya investmentnya berkurang. Investment dan artian orang pinjam modal untuk berusaha itu berkurang karena bunganya naik. Orang pinjam untuk modal berusaha atau investment itu akan naik. Kenapa milih government? Karena ya ini lebih ini kemungkinan baliknya kan lebih tinggi dibandingkan dengan swasta. Jadi ketika ada apa namanya government pinjam dibandingkan dengan swasta, ada kemungkinan akan dipinjamkan oleh government karena tingkat keterbalikannya lebih tinggi. Maka future generation akan menanggung beban utang dalam artian ya pembangunannya dalam kutip ya kira-kira ya pikirannya pembangunannya tidak apa namanya tidak dalam tanda kutip besar ketika mungkin apa namanya ketika tidak ada tidak ya atau sedikit kita tambah. Yang berikutnya adalah to tax or kalau ada yang ingin komentar dari to tax or to borrow. Yang pertama adalah benefit dan receipt prinsip. Benefit dan benefit dari a particular government spending program should have to pay. Kalau kita berutang, maka yang dapat benefit lah yang dalam tanda kutip seharusnya bayar gitu kan. Ketika berutang, maka yang dapat benefit lah yang seharusnya membayar. Aku juga ini HP anak saya itu nggak tahu. HP ku kan rusak nggak bisa ditelepon. On off-nya, powernya rusak gitu, nggak bisa ditelepon jadi ya nggak bisa. Dikirim aku yang Nanti. Hah? Foto ya? Foto. Ini tuh. HP bisa rusak atau HP anak tak pakai HP anak saya kan. Kemarin pesen taksi online itu kompleks rumah saya pas kalau siang ada security-nya tapi kalau malam nggak ada pas siang itu pas siang mau menerim HP personelnya masuk rumah masuk komplek gitu. Tanya sama satpam mau kemana jadi HP anak saya itu tercatatnya atas nama siapa Raffi Sopo atas nama itu dan kadang-kadang itu dapat WA atau SMS dari yaitu tukang debt collector gitu, debt collector yang satu ini yang pakai gitu, yang pakai uangnya di negara saya nggak enak juga gitu, nggak apa namanya nggak enak juga informasi saya. Nah ini jadi logikanya atau sebaiknya atau gimana pas ketika nanti generasi berikutnya itu yang mungkin akan membayar hutang tetapi ketika benefitnya itu memang diterima oleh generasi itu ya tidak masalah gitu.
ketika benefitnya mungkin akan diterima oleh generasi itu ya nggak masalah, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya. Benefit for a particular government spending program should have to pay for it. Ketika generasi mendatang kita berutang kemudian digunakan untuk pembangunan itu, pembangunan itu dinikmati oleh generasi mendatang. Ya enggak apa-apa kira-kira, ya pas juga gitu. Ya pas. Walaupun mungkin ya tadi ya butuh di manage jangan sampai programnya dan sebagainya itu nggak siap di awal, preparasinya nggak bagus dan sebagainya sehingga target dan sebagainya itu tidak tercapai, apalagi kalau ditambah dengan dikorupsi dan sebagainya. Delta sedikit. Kan dulu saya ngurusin terkait dengan pinjaman luar negeri yang untuk sekolah, karena saya kerjanya di Badan Diklat Keuangan. Tapi pada saat rapat itu kan dikumpulin tuh semua pinjaman luar negeri. Kita penasaran, kita rapat progresnya kayak gimana, terus dan sebagainya lah. Kadang-kadang gini, pinjaman itu misalkan pinjaman ya 10 tahun. 10 tahun. Itu kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau yang sudah dikeluarkan itu bayar bunga. Ya. Tapi kadang-kadang yang belum dicairkan itu ada bayar namanya komitmen fee. Komitmen fee. Bayangin ya, coba. Atau sekarang ada apa ya? Komitmen fee. Jadi kalau pinjam $1 juta, nggak melaku-melaku, nggak jalan-jalan, maka komitmen fee-nya juga akan ada bayar namanya komitmen fee. Ada komitmen fee. Saya terakhir itu di sekolah 2008, masuk asrama 2007. Sekolah 2007 deh, 2007 September, masuk asrama 2007, ya sebelum 2006, terakhir 2006, 2004 lah, 2004 atau 2003 waktu masih ada pinjaman. Nah sekitar itu kan masih sering agak, ya apa itu kadang-kadang 10 tahun gitu baru 3 tahun itu ya. 3 tahun itu ngopo-ngopo. Proyeknya belum jalan. Proyek belum jalan. Jadi selama 3 tahun itu kadang cuma bayar komitmen. Kadang-kadang nggak sayang tapi nggak tahu juga sih apa kendalanya dan sebagainya. Kadang-kadang. Misalkan $1 juta, biaya konsultannya 40%. Biaya konsultan. Ya sayang aja sih. Ya tadi ya, benefit dan disinvestable. Seandainya mungkin kita berhutang sekarang, kemudian beneran digunakan untuk pembangunan nanti. Kalau social security kan mungkin apa namanya peruntukannya untuk sekarang gitu, social security. Tapi ketika digunakan untuk infrastruktur, kemudian dan sebagainya, dan itu benefitnya memang diterima oleh generasi mendatang, ya make sense juga kalau generasi mendatang yang bayar. Sampai yang terima benefit, ya. Ini sama sih. Intergenerational equity. Tadi kan mungkin beberapa berpendapat kalau generasi mendatang yang mungkin peers apa namanya, yang menanggung beban utangnya gitu ya. Tapi dengan pandangan ini juga intergenerational equity, make sense juga ketika ada perkembangan teknologi, apa namanya, ya mungkin kemudian ke depannya lebih kalau dilihatnya dari kalau sampean mungkin baca di pengantar ekonomi yang Menkyu itu kan kelihatan ya kenaikan untuk pendapatan per kapita dengan harga konstan lah kira-kira gitu. Nah ini dilihat bahwa
dari generasi ke generasi itu ya pendapatan per kapitanya cenderung naik. Mungkin salah satu penyebabnya adalah ini ketika apa namanya, ya ini it's people to poor people, maka ya make sense lah. Untuk efficiency consideration, jadi ya kalau pajak, kalau butuhnya $1 juta itu, kalau dengan pajak kan ini langsung ditarik gitu, ditarik dari masyarakat. Tapi kalau utang dulu, mungkin narik dari masyarakatnya bisa cicil 200 atau 400 misalnya. Jadi dari sisi perekonomian mungkin ini lebih efisien. Dan macroeconomic consideration itu tax or to borrow. To tax or to. Jadi ujungnya adalah to keep aggregate demand. To keep aggregate demand. Ya sama demand tapi agregat. Demand tapi agregat seluruh negara gitu. Nah, ini bisa juga dengan Y, P, I, I, N, N, atau X kurang M, atau X nggak ekspor lah. To keep aggregate demand, kira-kira taxnya level tax ya. Untuk keep aggregate demand-nya berapa? Nih, moral and political consideration. Kadang ketika masuk ke area politik ya apa namanya argumen itu kan, argumen yang kuat yang kalau dari make sense saja yang kuat yang mana, kalau ini yang paling make sense yang mana paling make sense yang ketika kadang-kadang ya ketika itu benefit versus cost itu nggak gampang, tidak gampang untuk ini gitu. Tidak mudah untuk pasnya kayak gimana. Kalau mulai biasanya ya boleh sih untuk kapan namanya men-challenge utang gitu ya. Tapi argumennya mesti kalau diharapkan kalau dari lingkungan Kementerian Keuangan termasuk STAN, argumennya juga mesti mesti pas itu, tidak mesti tidak semata-mata nggak suka aja. Mesti argumennya mesti pas itu, nggak apa-apa. Dan di level lebih biasa. Jadi di Indonesia itu yang manajemennya dijaga berapa 3% defisit 3% dari PDB, total utang 60% PDB. Ini ketika pandemi karena kebutuhan ya ditingkatkan. Yang ini
tingkatkan. Dan portfolionya ya utang kepada dalam negeri semakin ditingkatkan, maka suku bunga informasinya relatif bersaing gitu, relatif bersaing walaupun di awal-awal rasanya saya sih kayak suku bunganya ketinggian, relatif bersaing, tapi informasinya cukup cukup fair gitu loh, cukup nggak tinggi, cukup kompetitif gitu ya, cukup kompetitif artinya dibandingkan dengan yang lain juga tidak tinggi amat, tapi kalau kompetitif terhadap tadi investasi swasta. Government otomatis government otomatis di sini resikonya lebih rendah dibandingkan swasta. Padahal ketika ini kan uang di masyarakat kan jumlahnya tertentu ya, ini dimanfaatkan oleh pemerintah, oleh swasta. Pemerintah berutang, nyedot sini kan uang untuk swasta berarti nah ini untuk investasi yang di bukunya sini ini sering dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan. Pendorong utama ketika supply-nya berkurang, mungkin investasinya juga investasi berkurang. Jadi mungkin ya pendorong utamanya pertumbuhan mungkin juga akan berpengaruh. Uangnya terbatas, bagian kalau ini ditingkatkan misalkan itu, maka mungkin akan mengaruh ke investasi. Monggo ada yang ingin disampaikan? Jangan open book ya. Karena peraturannya harus open book katanya, tapi nggak tahu juga kalau dimungkinkan. Tapi saya manut peraturan. Silakan Kak. Izin bertanya, Pak. Ini kan terkait utang ya, Pak. Katanya utang tuh harusnya bermanfaat bagi generasi selanjutnya gitu, agar nggak terlalu membebani. Tapi saya sempat mendengar tentang kereta cepat di Jakarta itu, Pak. Itu kan dari awal sampai sekarang itu direncanain, itu kan bengkak gitu, Pak. Nambah terus utang-utangnya gitu, Pak. Pertanyaan saya, apa ketika di awal itu emang pemerintah salah melakukan perhitungan sampai pembiayaannya itu bengkak terus, dan kalau saya lihat dibaca berita sih dulunya itu APBN nggak mau dimasukin di utang tercepat, ternyata APBN juga masuk juga ternyata akhirnya ini. Jadi sebenarnya kehati-hatian di pemerintah itu sebenarnya bagaimana ya Pak dalam berutang, bukankah hal itu nggak efisien gitu Pak? Satu kasus yang
cukup menarik dan apa namanya satu kasus yang cukup menarik dan jadi pembelajaran di beberapa tempat ya, beberapa tempat juga kita juga melakukan pembangunan ya, Bandara Kertajati, ya kan ya, kita melakukan Bandara Kertajati di Bandung itu apa namanya juga pemanfaatannya gitu kan ya, belum ternyata itu kan uangnya mungkin dari APBN atau APBD lah kira-kira dari APBD uangnya dari pemerintah juga kalau nggak salah, kalau tidak mungkin beberapa. Kemudian di dulu waktu PON atau SEA Games ada yang dari Palembang, ada yang dari Palembang, kereta apa ya Palembang, kereta cepat atau kayaknya bukan cepat sih, tapi ada di Palembang ketika SEA Games atau PON waktu itu dibangun transportasi yang LRT Palembang, saya lupa. Itu juga tidak terlalu menarik masyarakat untuk menggunakannya. Untuk masyarakat menggunakan tol. Harapannya dulu tol ini juga tol ya, tol Pantura ya. Tol Pantura itu waktu itu Jakarta Cirebon itu mungkin bisa 2 atau 3 jam. 2 atau 3 jam. 2 atau 3 jam ketika mungkin di Cirebon itu lebih siap untuk destinasi wisata dan sebagainya, mungkin akan lebih mungkin ya. Ada yang bilang kayak gitu, ketika nanti kayak di bandara, terus kemudian infrastruktur ke sana dan kemudian kesiapan pemerintah daerah di sekitarnya untuk dalam tanda kutip untuk menyambut adanya infrastruktur di sana dengan yang pariwisata atau apapun yang mungkin ya juga begitu. Terus kemudian untuk yang kasus pembangunan kereta cepat ya Jakarta Bandung ya juga apa namanya juga beberapa mungkin mengandung kontroversi ya. Cukup besar pembiayaannya, kemudian di awal itu ada 2 skema gitu kan ya, dua investor yang menawari dari Jepang dan dari China. Dengan Jepang di awal juga menganggap bahwa seringnya akan government akan ikut terlibat, APBN akan terlibat. Kemudian ketika mungkin Tiongkok di sana menawarkan ketidakterlibatan APBN mungkin lebih menarik gitu ya, lebih menarik. Kemudian ternyata kemudian ada kebutuhan yang bisa jadi saya nggak tahu, harus kadang-kadang gini disampaikan Mas ini. Ada yang pernah dengan cerita Bapak pas membangun rumah atau renovasi rumah? Jarang. Kadang-kadang itu ketika kita renovasi rumah itu Hero, apakah ingin komen? Hero kayaknya open mic. Renovasi rumah kadang-kadang kita setting anggarannya itu misalkan misalkan bahwa 50 juta itu 50 juta yang atau dapat apa 50 juta itu, tapi ketika nanti pelaksanaan realisasinya itu kadang-kadang bisa dua kali lipatnya kemungkinan, jadi seratusan kemungkinan di finishing yang lebih lama, terus kemudian cuaca dan sebagainya.
di Indonesia ya, di Indonesia dulu yang susah itu adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu lumayan angel. Angelnya gini, kadang-kadang juga termasuk di tanah ini tanah warisan yang punya orang banyak, masih saudara. Itu kadang-kadang yang setuju cuman beberapa, tapi tetap di ini, tetap di apa namanya, kadang-kadang tetap dimintakan ganti rugi misalkan kayak gitu. Atau ya nunggu persetujuannya lama gitu kan, semuanya untuk setelah. Dan dimintakan ganti rugi, terus kemudian sudah dikasih ke orang tertentu itu kadang-kadang yang lain protes, kadang-kadang kayak gitu. Apalagi yang enggak jelas surat kepemilikannya. Nah, repot lagi tumpang tindih di apa namanya, kalau di tempat saya di Semarang ya. Di Semarang itu dulu tanah dari Masjid Kauman itu luas banget. Tanah dari Masjid Kauman itu luas banget. Luas banget. Dan beberapa sekarang itu kayak di apa namanya, ya dijual dalam tanda kutip tanah nggak bersertifikat. Atau kayak tadi namanya sebenarnya milik banyak orang kemudian dijual ini lumayan kasusnya di sekitaran kampus itu dulu juga sering. Ketika sudah terbeli, ada orang lain yang ternyata juga beli juga. Jadi sudah beli tanah, berarti ada orang lain juga yang mengklaim sudah beli tanah yang sama. Nah, jadi yang bangun bisa jadi kayak gitu. Ya, kebutuhannya meningkat, memang apa namanya, ya tol Cipularang dulu kan transportasi ke Bandung itu lewat Bogor, kemudian kereta cukup lama, lewatnya Bogor, terus kemudian ada tol Cipularang itu, Cipularang yang lumayan memangkas waktu transportasi dari Jakarta ke Bandung. Sekarang juga lumayan sudah macet, kemudian nah ini dibangun kereta cepat yang mungkin nggak tahu berapa sejam kali sejam yang depan. Nah itu ya apa namanya, dari sisi keekonomisan dan sebagainya. Kemarin juga ada yang ngomong payback periodnya kapan. Kemarin udah tahu kan payback periodnya. Payback periodnya kapan? Lama banget katanya. Nah ini payback periodnya dari dana yang dibiayai dengan apa namanya, dengan kemungkinan dimanfaatkan berapa konsumen per tahunnya, itu kemudian lama banget itu kan. Ada yang komen nggak kelar-kelar kayaknya. Tapi apa namanya, jadi untuk hitungan kira-kira semacam itu ya, ada kemungkinan gitu. Kadang-kadang kalau kita kalkulasi, walaupun efeknya kalau di negara itu ya lebih ya dibandingkan dengan kalau pribadi gitu. Tapi kemungkinan kejadiannya semacam itu juga. Terus isunya cukup sensitif, isunya cukup sensitif. Kereta cepat. Ya tadi ya, biayanya cukup tinggi. Awalnya jadi tidak melibatkan APBN, ternyata terlibat. Tapi kalau lihat kadang-kadang kalau membaca komennya cukup panjang gitu. Itu restorannya sih. Teman saya ada yang dari TB itu cukup banyak tuh. Sering banget komen terkait dengan itulah, dengan kereta cepat. Terus
kemungkinan pemanfaatannya dan sebagainya gitu, pemanfaatannya dan sebagainya. Tapi salah satu ya kan, karena politik Shinkansen ya, Shinkansen itu ke tempat kuliah saya dulu namanya Minami. Ini kota kecil. Atau dari Shinkansen dari Tokyo ke ini kotaku ya, Minami. Kota yang besar lainnya selainnya adalah Nagaoka. Orial kita Nagaoka. Nah ini saya agak lupa, mungkin ini sekitar 1 jam. Ini kota lebih besar daripada kotanya lebih besar daripada Minami. 1 jam. Nah suatu saat itu ada Perdana Menteri ya, Perdana Menteri Jepang itu dari Minami Uema, dari Urasa di Urasa. Maka dibangunlah di sini pemberhentian untuk Shinkansen. Shinkansen dibangun untuk Shinkansen itu jalan Tokyo ke Urasa, kota kecil ini gedenya pertama. Sepi gede, kalau buat cek main bola bisa ya. Sepi gede. Terus sepi besar gitu. Soal Tokyo ini kadang-kadang jalan. Jadi Shinkansen itu akhirnya berhenti di Urasa juga. Urasa. Ini Urasa ke Nagaoka pengen tahu berapa? 10 menit. Tak nyuanto ya. Tapi kalau mau beli tiket bisa dari Urasa ke Nagaoka pakai Shinkansen. Tapi sekitar 10 menit. 10 menit. Ya ini kan. Kenapa dibangun ini band? Kalau nggak tahu katanya kalau Perdana Menterinya pulang biar cepat. Kalau Perdana Menterinya pulang kampung biar cepat. Nah, biar cepat. Biar cepat. Saya nggak pernah. Maksudnya adalah kadang-kadang bahwa ya public finance itu kemungkinan juga tidak terlepas dari sini. Tidak terlepas dari sini berarti ini ya argumen di parlemen itu kan. Argumen di parlemen. Benefit dan cost ya semoga sih masih besaran benefitnya dibandingkan dengan cost. Yang perlu kita jagain adalah dan tidak ada yang apa namanya kepentingan negara dijual dan sebagainya. Itu kira-kira Wahyu ya tadi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sesinya cukup gitu. Jadi banyaklah aku orang SWFB di sini.
passwordnya lupa. Nanti kalau HP-ku lagi rusak. Monggo kalau ada yang lain. Ya, orang tak absen. Abdillah, Gimana, Pak? absen presensi. Abdillah. Ya, Adil, Agung, Hadir Pak, ya Pak. Maaf Pak. Bonita, Hadir Pak. Maaf. Hadir, Pak. Burhan, Devi, Hadir, Pak. Ika, Hadir, Pak. Elsa, Hadir, Pak. Hana, Hadir, Pak. Ferdinand, hadir, Pak. Harold, Hadir, Pak. Vero, Esti, Hadir, Pak. Michael David, Hadir, Pak. Putu Raditya, Hadir, Pak. Jeremy, Hadir, Pak. Omang Reno, Hadir, Pak. Hanif, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Noval, Hadir, Pak. Prianggita, Seno, Hadir, Pak. Cinta, Hadir, Pak. Tasya, Hadir, Pak. Tita, Hadir, Pak. Wahyu, Hadir, Pak. Wahyu Nijas, Hadir, Pak. Lilis, Hadir, Pak. Johansson, Hadir, Pak. Orion, Tak, terus terus. Sudah, sebentar.
Monggo kalau ada yang bilang bertanya tadi ya, utang. Ya ini gambaran beberapa sih tadi ya, yang bisnis pertama kadang-kadang pada saat masuk di sekolah konten itu untuk bisnis ya momennya pasnya yang mana, mungkin ada yang berpendapat juga ya udah nunggu tabungan aja, mungkin ya bukan rezekinya disalahin ya, fine-fine saja itu ya, fine-fine saja, tapi tapi ada beberapa juga bahwa mungkin momennya kalau berhutang bisa jadi pas, walaupun itu perkiraan kita untuk momen dan sebagainya bisa jadi tepat, bisa jadi tidak gitu, bisa jadi tidak. Saya ditawarin bisnis batu bara, kemudian batu bara atau bisnis mangke bisnis batu bara, jadi teman saya dapat double timbal balik udah mungkin sekitar 3-6 bulan dia dapat timbal balik gitu. Terus kemudian yang sama bukan teman-teman saya menawarin dengan mungkin jumlah modal yang lebih besar dan sebagainya. Pas giliran apa, terima kasih, pas giliran saya udah nyemplung di bisnis itu, modalnya balik, rasa cocok bisnis lah, modalnya wah benar, udah dikasih modal berapa ya waktu itu, saya juga balik pak itu, langsung saat itu juga langsung dibawa kabur. Ada situ dulu dibawa kabur teman beberapa juga itu tadi pas pada saat mulai bisnis waktu mau diajak itu beneran ini pakai uang gaji apa enggak, kalau enggak jangan, kalau pakai kalau ya jangan. Terus ya beberapa waktu apa namanya, baru pada saat dibandingkan dengan adik saya lebih ini untuk apa namanya bisnis itu ya, walaupun sekarang dia juga kerja di industri makanan ya, dulu dari IPB ya, industri makanan, kemudian pada saat saya dulu di awal-awal itu kan lama nggak dapat kerjaan juga itu, gimana kalau jadi apa ya mulai bisnis terus duitnya dari mana, yang ngutang gitu kan, ngutang itu ketika yang ngutang itu bapak saya rautnya berubah gitu. Bapak saya raut mukanya berubah, yang ngutang. Nah terus kalau rasa bayar piye, kalau nggak bisa bayar gimana, nanti apa disita. Gitu. Kalau saya rautnya berubah ya, nah itu ya kira-kira gambaran apa namanya pandangan tentang kalau negara itu tadi, ketika rata-rata ya, ketika defisit kemudian dibiayai dengan pinjaman, berarti sedang mengkomunikasi, walaupun nanti nggak tahu ya hasil akhirnya kayak apa ya, karena itu di awal tahun ketika nanti di Desember itu surplus atau enggak, tapi ketika keseringan perencanaannya defisit tapi di akhir tahun surplus terus itu kan kadang-kadang wis ngapusi ya. Kadang-kadang mungkin gitu juga kan ya, ada akhirnya kayak gimana sih ngapusi apa namanya, tidak sesuai dengan tapi tadi ya, ketika surplus kadang-kadang mungkin ada yang berpendapat beberapa di text to match kita menarik keperluan negara itu cuma segini sebenarnya, kok majukin warganya lebih banyak, kalau kira-kira ada yang mana kayak gitu. Apa nih ya, beberapa ini tadi ya untuk ya, kereta cepat dan sebagainya, mau di searching katanya banyak ya,
bahas dan argumennya juga ya sama-sama. Beberapa juga mungkin bisa di monggo mau make sense yang mana make sense yang mana. Nah, triliunan dan beberapa ya Kertajati dan sebagainya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Gedung N gitu kan. Jadi kapan, mau tinggalnya kapan, ini situ pora penghasilannya berkurang, ya kan? Dulu rencananya masih sekian bangun gedung N, terus ras itu. Ya kan gedung N terus nggak jadi. Ya. Monggo ada yang 12 ya. Kalau tidak ya saya 12.30-an lah ya. 12.30. 12.30. Di awal kita bicara tentang kenapa kita belajar keuangan. Terus terang bukunya saya pengen banget nulis tentang keuangan. Kayaknya buku bahasa Indonesia yang ada walaupun kayaknya nggak, menurut saya kurang untuk bahan bacaan, nggak terlalu firm saya untuk di purpose banyaknya lembaga kajian keuangan publik atau PAP akuntansi keuangan dan ya keuangan publik akuntansi dan keuangan PKPAP. Saya dulu matang di dalam dan beberapa mungkin saya kenal dengan ya nulis bukunya gak terlalu firm dengan apa namanya ya dengan bukunya walaupun dengan karena tidak mengencourage orang untuk memahami dan belajar. Kayak paham misalnya di buku itu membuat orang nggak paham. Di awal kita udah belajar tentang apa itu keuangan publik, intervensi pemerintah di perekonomian, alasannya kayak gimana, kenapa mesti perlu dilakukan intervensi ya. Karena ada public goods dan yang memang pengennya atau political atau redistribusi lah bahasanya. Yang pengennya political atau redistribusi. Itu alasan kenapa perlunya ini intervensi pemerintah. Kemudian kita belajar satu-satu terkait dengan eksternalitas yang nggak salah di awal bukunya sekitar di atas 50%, anggaran di tempat pembuat bukunya itu dipergunakan untuk menyelesaikan eksternalitas. Kemudian dalam bahasa eksternalitas satu hal yang mungkin jadi catatan bersama dan jadi awareness juga di global dan kita sudah mulai gitu terkait dengan global warming kita udah mulai ditanyain tentang carbon tax kapan akan realisasi, kita mau realisasi tahun ini tapi kemudian itu agak diundur dan sebagainya, atau nanti akan ditagih atau enggak, nggak ngerti juga carbon tax dan sebagainya. Terkait dengan global warming itu kemarin ya di mana di Mount Everest itu suhu mencair, kemudian di Antartika juga sama gitu dan sebagainya. Ya itu yang dampaknya itu apa ya? Kayaknya nggak tahu kerasa atau nggak kerasa antara itu, merasa nggak kerasa.
banjir yang mungkin lebih hebat, musim dingin yang lebih dan sebagainya. Tapi kan sama, banjir ya kadang terjadi, musim dingin ya kadang-kadang sama, kebakaran hutan ya kadang-kadang sama, tapi apakah lebih hebat dan sebagainya, atau apakah dari pemanasan global, nah, dan penyelesaiannya juga lebih rumit. Penyelesaiannya juga lebih rumit. Siapa yang mesti berkorban lebih banyak gitu kan kadang-kadang mikirnya gitu. Argumentasi negara maju ya udah kalah. Ya, contohnya Jerman tapi lainnya. Jerman awal-awal kan mendukung boikot untuk gas Rusia, toh. Kemudian di stop lah sama itu. Ketika di stop terus agak timbul gejolak energi di sana, persentase dukungan itu nurun. Persentase dukungan itu nurun. Nah, sama ketika mungkin mendukung global warming di awal-awal, ketika itu diterapkan kemudian berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di negara itu ya akan berpikir ulang. Global warming. Terus kemudian tentang public goods. Public goods. Anggaran kita cukup banyak, 2000 triliun, tapi rasa-rasanya cukup masih ada beberapa hal yang belum, walaupun juga perlu diimbangi dengan efisiensi atau efektivitas pemanfaatannya. Pemanfaatannya perlu dilebihkan lagi, walaupun mungkin perbaikannya sudah ya kontinu. Dan setiap tahun kita juga melakukan semacam ya perbaikan terhadap kualitas penggunaan anggaran, sudah semakin dilakukan juga, tapi kebutuhannya cukup banyak, prioritasnya perlu dilihat lagi. Kalau semuanya memang nggak penting, maka semuanya juga nggak penting. Yang penting siapa nih? Yang penting semuanya, berarti semuanya juga nggak penting aslinya. Semuanya juga tidak penting. Nah, apa semacam itu. Jadi prioritas bisa lebih tingkatkan, kemudian efisiensi atau efektivitas penggunaan anggaran juga masih bisa ditingkatkan. Di samping potensi penerimaan negara juga cukup besar. Kemarin sudah dilihat tax ratio-nya dibandingkan dengan beberapa negara masih cukup rendah, tapi ketika melakukan pajak juga mungkin ada risiko dan sebagainya yang perlu di-maintain juga. Macam itu. Terus kemudian di berikutnya bicara tentang desentralisasi. Desentralisasi seberapa besar? Kita negara kepulauan itu kan, negara kepulauan yang terpisah dengan beberapa lautan atau perairan dengan dipisahkan dengan beberapa perairan. Apakah dulu wacana untuk sebagai negara serikat pas atau tidak? Nggak tahu juga. Kalau negaranya di kedaratan semua gitu kan, dalam arti mungkin cukup pas atau negara kesatuan itu. Wacana kayak gitu kan. Negara kesatuan dan sebagainya. Dengan memberikan informasinya itu sebenarnya dulu tingkat desentralisasi sebenarnya cukup tinggi gitu ya informasinya, cuman apakah di level yang pas atau tidak, karena pendapatan daerahnya juga sebagian besar masih tergantung sama APBN, itu yang nggak ngerti juga. Jadi, apakah pajak yang didesentralisasikan akan bertambah atau tidak? Kan juga apa namanya, juga perlu walaupun sudah 20% dari APBN, tapi gap antara sekolah yang bagus dengan sekolah yang biasa aja cukup tinggi. Kalau ini harapannya kan sekolah di mana aja yo dapatnya mirip lah gitu. Dapatnya mirip tergantung masing-masing pribadi, dengan fasilitas dan apa namanya delivery yang relatif sama, ini tergantung masing-masing. Terus belum kalau kemarin sempat
kalau yang berkebutuhan khusus gimana? Ponakan saya itu termasuk satu yang berkebutuhan khusus, dan dia sempat bangkang sekolah karena pada saat masuk kembali setelah libur itu masuknya nggak di kelas gitu, masuknya di masjid. Jadi kegiatannya nggak di kelas tapi di masjid. Waktu itu dia sempat nggak mau sekolah lagi, akhirnya dijemput guru di rumah. Kenapa gurunya jemput? Karena anaknya cukup istimewa, karena terus jadi perlu di maintain, dan itu harusnya butuh kayak apa kayak gitu, kayaknya apa sih yang di kelas pendamping di kelas. Di sekolah katanya menyediakan satu pendamping untuk satu anak yang berkebutuhan khusus itu di satu sekolah. Padahal mungkin yang berkebutuhan khusus sekarang lebih mungkin ya. Mau tanya Pak. Aha. Tadi kan sebenarnya yang utang sama pajak itu kan mana yang lebih penting, maksudnya mana yang mau dipilih itu kan tergantung dengan kondisinya. Nah kalau misalkan utang kan bisa dengan mudah maksudnya mau ditambah atau dikurang bisa lebih mudah disesuaikan daripada pajak, karena kan maksudnya pajak itu kan untuk ditetapkannya saja itu perlu peraturan gitu loh Pak, maksudnya kalau misalkan maksudnya intinya pajak itu lebih susah untuk disesuaikan ketimbang utang gitu Pak. Berarti kalau misalkan gitu, apakah nanti akan lebih prefer untuk menyesuaikan utangnya daripada menyesuaikan pajaknya Pak, untuk menghadapi suatu kondisi perekonomian? Nah, bisa jadi. Contohnya apa? Contohnya kira-kira apa? Pas pandemi kemarin tuh ya. Pandemi kemarin butuh untuk dalam di awal-awal itu kan kayak royaan vaksin itu kan. Penyedia vaksinnya terbatas, yang butuh seluruh dunia kira-kira itu kan. Nah ini mengamankan stok vaksinnya gimana? Amerika booking, Eropa booking, dan sebagainya. Indonesia kemudian juga melakukan hal yang sama. Ketika butuh dana untuk itu, diperlukan pertama reorientasi dari refokusin atau apa namanya, ketika di anggarannya perlu dialokasikan kembali gitu, realokasi dana. Kebutuhannya sekian, realokasi itu cukup apa enggak untuk kebutuhan misalkan vaksinasi itu tadi. Ketika nggak cukup, kalau narik pajak tadi, kalau pajaknya kira-kira dalam tanda kutip ya potensi dengan peraturan yang ada itu dalam tanda kutip berapa gitu kan ya. Nah, itu juga tidak mudah, potensi yang dengan apa namanya, dengan peraturan yang sudah ada pajak ini dalam tanda kutip tadinya mencakup sekian orang misalkan, yang tercakup yang bayar baru sekian, yang lainnya berarti kan perlu diintensifkan lagi dengan jumlah PP yang masih ada yang sama, kemudian beberapa mungkin belum bayar atau gimana, perlu diinsentifkan melalui himbauan atau pemeriksaan atau dan sebagainya, dan lebih ya perlu dilakukan. Apalagi kalau misalkan apa namanya dengan yang baru, pasti perlu peraturan dengan berutang, mengeluarkan mungkin surat berharga pemerintah dan sebagainya, itu ditawarkan ke investor, mungkin dananya akan lebih cepat gitu ya, lebih cepat, dan kebutuhan untuk tadi vaksinasi, kemudian maintain daya beli untuk kesehatan dan sebagainya itu lebih cepat gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Kalau pajak dengan peraturan yang ada masih dihitung lagi kan, kira-kira mana yang masih perlu diintensifkan, walaupun itu juga dilakukan, tetapi mungkin hasilnya lebih lama. Apalagi kalau pajak baru, otomatis harus melalui undang-undang kan. Bisa jadi kayaknya lebih, walaupun juga tidak menutup kemungkinan kalau berutang juga nggak selalu cepat dapatnya kan.
Kalau nggak mau apa namanya, nggak ada yang mau beli, nggak mau ngutangin gitu, ya gitu. Kalau ngutangin nggak ada yang mau beli surat berharganya, mungkin siapa yang mau ngutangin ini kayak Rusia sekarang, siapa yang mau ngutangin Sri Lanka gitu kan, mikir-mikir juga kan. Nanti siap untuk tidak dibayar, atau mungkin dengan perjanjian kali boleh apa namanya, boleh mencaplok negara atau perjanjiannya apa gitu. Nah, itu kan mungkin benar juga jadi lebih cepat. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Ada lagi? Pekan terakhir kuliah umum mungkin Kamis ya. Kadang Kamis, biasanya Jumat, Senin ujian juga. Nggak tahu jadinya baru tak tanyain ke Mbak Des. Kemarin sudah ngomong-ngomong supaya jangan orang-orang lah, jangan Senin dan jangan langsung berurutan. Cuman nggak tahu. Ya jadwalnya udah keluar belum. Terus kalau Senin ujian, kuliah umumnya Jumat, walaupun masih ada jeda satu minggu, tapi kalau bisa sebelumnya kan bisa lebih apa namanya, ya nggak tahu, tapi kalau sampai preparation untuk kuliah umum kayak soal itu sama aja juga, cuman ya at least memberikan nggak ada kegiatan apa-apa dari Jumat itu. Tapi hari Jumat ada kegiatan ini Disnatalis, paling mahasiswa suruh datang kayak kalau ada beneran Bu Menteri 29, mahasiswa mungkin suruh datang karena Bu Menteri lebih menyukai mahasiswa daripada dosen. Kalau udah jadi pegawai lebih tidak disukai dibandingkan mahasiswa. Nggak apa-apa bisa datang. Terus ya Kamis kemungkinan ya siapa aja yang ya walaupun materi banyak terkait dengan pajak, ini terkait dengan utang tadi ya, kemudian pajak ya ada desentralisasi, terus kemudian setelah desentralisasi itu social security sedikit gitu, social security perkembangannya kayak gimana dan kedepannya semacam apa, terus kemudian yang mungkin sedikit terkait dengan inequality atau dampak dari kalau ada ketimpangan pendapatan yang mungkin saya nggak tahu beberapa dari kita merasakan tidak, tapi agak kerasa ketika ya itu tadi mungkin banyak sekolah yang bagus, kemudian mereka yang menguasai apa namanya pasar tenaga kerja gitu, rasa-rasanya kok gimana gitu, walaupun dengan kartu pekerja mungkin sedikit mengeliminasi itu, apa nggak tahu mengeliminasi banyak atau tidak. Itu kadang-kadang malah berpikir, sorry kalau malah ngantur, kadang-kadang kayaknya apa sekolahnya mendingin pas kayak zamanku aja gitu. Jadi sekolah itu sampai jam 12, setengah 1, walaupun masuknya jam 7 kurang seperempat, setengah 1, habis itu kayaknya ya sama-sama aja. Sekarang lawang ujian dapat 90 kok stres itu, karena yang lainnya dapatnya 100 ya. Kasihan banget ya. Ya saya nggak akan juga. Jadi dapat 90 stres, kalau yang lebih lagi dapat. Kasihan banget anak-anak. Saya belajar terkait dengan itu, kemudian terkait dengan perpajakannya, filosofinya kira-kira kayak gimana, dan kemudian yang terkait terakhir dibahas terkait dengan itu kan saya pengen banget nulis, cuman nulis itu luar biasa, saya moodnya itu sering turun, sering nggak muncul. Kalau ini perbaikan artikel, karena artikel saya udah muncul 1, ini perbaikan artikel udah 3 minggu, tapi ya lagi apa-apa nih. Ya,
seperti itu udah muncul. Satunya ada start dulu lah. Masih mikir-mikir. Paling nanti disemprit sama yang editornya. Gwen. Ada lagi? Kalau tidak mungkin saya cukupkan ya pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.